acara Nusantara Jana yang ada acara tanya jawab. Namun perlu diketahui tanya jawab itu kan saling masuk masail. Artinya kita bertanya itu dalam satu madhab Imam Syafi'i, tidak seperti di masuk masail. Kalau masuk masail kan mengungkapkan satu atau dua masalah fikih, kemudian dikemukakan pendapat imam-imam dari berbagai madhab. Nah di sini ketika ada sengketa pendapat maka boleh saja, tapi dalam lingkup madhab Imam Syafi'i. Pada intinya para kiai itu pasti sudah tahu apa yang ditanyakan, hanya untuk mempertegas saja. Dalam Fathul Qorib tadi dibahas tentang masalah sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Dalam Bidayatul Hidayah tadi dibahas tentang masalah pentingnya kejujuran. Kalau tidak bisa jujur lebih baik diam. Nah ini penting diumumkan juga bahwa ketika seorang kiai ditanya oleh jamaah dalam hal fikih, kadang-kadang tidak perlu mengungkapkan dalil, cukup dengan jawaban yang ringkas. Seperti contoh ada pertanyaan dalam sholat gerhana, kenapa sholat gerhana itu rukunnya jawabannya dalam satu rakaat? Jawabannya kan simpel saja, sebab gerhananya juga dua kali, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Saya biar simpel aja. Yang kedua, ketika ada yang bertanya kenapa sholat berjamaah itu disunatkan untuk berjamaah, ya jawabannya kita lihat aja. Sebab kalau sendirian pas nanti bulannya atau mataharinya tiba-tiba gelap kan kita tersiksa gitu. Jadi kalau berjamaah kan masih banyak orang. Yang kedua dalam masalah kuliah, itu masalah tadi dalam Majalib itu dijelaskan ada kalimat yang sangat unik sekali. Lakana suku binti hamil, status dia itu bagian daripada emas. Jadi ketika bapak diminta itu oleh istri meminta emas, kita diam aja lah. Ketika dia protes, keluarkan dia adalah emas. Jawabannya begitu. Baik, untuk sesi tanya jawab yang pertama dibuka satu termin dan berisi 3 orang penanya. Ini akan langsung dijawab oleh musyawarah. Siapa saja yang berkenan untuk menjawab selama batas itu ada di belakang Imam Syafi'i. Silakan pada fasa satu memperkenalkan diri dulu Pak. Alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Abdi Mangis di Desa Kadabuan, Kecamatan Karawang. Abdi diantar pada alasan di jamaah sholat nanti kirang patalasan kahiji saudara teh kunaon dina surat Al-Kahfi ieu di luar dina tema dina ayeuna kunaon dina surat Al-Kahfi seratan wa ya talatop warna merah alasan naon cenah kitu hiji. Kadua kunaon alasanana kunaon pangna dina surat Al-Baqarah dalam bismillah ieu periode penjelasan. Terus katilu apakah di tengah surat At-Taubah eta kedah anggo bismillah henteu upami urang nu kadang cekap sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anu kadua di aturan Amin ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakir Muhammad Novel dari Windu Haji ingin bertanya. Ini ada beberapa. Yang pertama tadi ada bahasa koret ya, kalau pelit bahasa Sundanya ya, sekali-sekali Sundaan. Yang diancam masuk neraka itu pelit yang seperti apa? Apakah ada orang minta sama kita seperti orang pengemis, kemudian kita mampu tapi tidak memberi? Apakah langsung distempel termasuk orang yang min ahli nar atau bukan? Atau yang seperti apa? Yang kedua tentang masalah tadi sedikit masalah wali nikah. Kalau sudah mewakilkan itu apakah harus keluar dari tempat akad nikah? Bagaimana mendapati
itu sebagian itu meminta wali nikahnya ini untuk tidak berada di tempat akad nikah tersebut. Kemudian yang terakhir tentang fenomena mungkin sekarang lagi banyak ngetren tentang orang dakwah, dia membuat baju dakwah tapi tulisannya ada nama Allah tapi pakai bahasa Indonesia. Alif ya Allah contohnya, atau Alif ya Rasulullah Nabi Muhammad, atau mungkin nama para sahabat-sahabat Nabi. Itu bagaimana kalau seandainya dibawa ke kamar mandi? Apakah termasuk yang tidak diperbolehkan sebagaimana bahasa Arab, atau diperbolehkan karena itu bahasa Indonesia? Silakan soalnya berapa? Kali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenal di kabaran mobil ajangan ujungnya yang setumpang kidip itu muncul bahasa Sunda nama bukan salah bohong, tapi abdi mungkin diajarkan itu kabeh bohong jadi laisa guru bin haromun yang terus pemicu pajangan masa sekolah jamin kupingan daya wajib bohong dan kupingan pun tetapi mata bagus kupingan bukan dua ayat menjawab atau ketiga ayat haram. Apun sakit ijazah wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus diulangnya. Sakedik apun teu hoyong satu contohan supados abdi jelas berarti. Sabab dia hubunganna tadi sareng saksi sagala. Lamun saksi tukang omolamun kadang perlu tidak kumaha. Sampaikan apun teu. Baik, ada 7 pertanyaan dari 3 orang penanya. Yang pertama ada pertanyaan kenapa di surat Al-Anbi bacaan 8 kepala yang terakhirnya tanda merah. Rahasia apa di balik tanda merah? Itu ya. Terus di surat Al-Baqarah tidak dicantumkan surah 8 basmalah di awal seperti bacaan basmalah di surat-surat yang lain. Dan yang ketiga, apakah boleh orang membaca surat Al-Baqarah diawali dengan basmalah? Itu dari pertanyaan. Yang pertama dari pertanyaan Kang Habib, tadi dipertanyakan bahwa apa itu definisi fikir yang sesungguhnya gitu. Terus apakah wali nikah itu harus keluar dari kalangan setelah dia mewakilkan kepada yang lain atau boleh dia keempat gitu. Dan yang ketiga dan yang keenam ini fenomena Allah yang memakai baju dengan tulisan lafaz Allah tapi ditulis dengan latennya. Apakah boleh dibawa ke WC dan lain-lain atau tidak? Dan akan tadi yang terakhir masalah bohong. Jadi apakah bohong itu memang berlaku dalam semua hal atau tidak? Untuk itu para narasumber silakan dijawab, bisa satu-satu, bisa semuanya dijawab oleh satu orang atau beberapa orang. Sekian, Pak Haji. Saya menjawab yang apa saya bacanya, nanti yang lainnya bagi-bagi. Di sini maksud bakil itu, insya Allah sudah jelas. Penting oleh 5 wajib di antara. Wahid yang wajib seperti zakat. Kemudian ada hadis begitu Allah menciptakan surga'atan malaikat disuruh kontrol, luar biasa dasarnya. Kemudian kata Allah, inni haramtu adan kullah bakhil. Itu bakhil itu yang lebih spesifik, bahwa bakhil yang kita tadi bimalayak kita punya, kita itu tidak butuh atau butuhnya nanti, umpamanya itu bakhil itu. Ada lagi bakhil termasuk manukil tu'indah falam yusolli alaiya, itu termasuk bakhil juga, disebut Nabi Muhammad terus tidak membaca. Yang lebih tepat adalah bakhil yang wajib, di antaranya zakat,
Dan bahkan tadi yang sunnah bisa injiror ilal wujud, seperti keadaan sebab susah segala, bahkan termasuk di kitab Tadhiro disebutkan termasuk menimbun, itu wahid. Kalau kita menimbun satu tinta, kemudian kita sadar tobat, kemudian yang satu tinta itu kita sedekahkan cuma-cuma, dosanya tidak akan terhapus dengan sedekahnya. Barangkali itu. Kemudian yang kedua, tadi kesepuhan bedongkap ngajinya di tengah ayat sadaya. Jadi kita bahas kalau waktu nasibul di tengah halaman 65, tinggali paling tengah walam anak kalam wasilah ilal maqasid faqulu maksudin mahmudin yumkinu tawassul ilaihi bisidik wal kirim jami'an al-kirim fi haram ya ada berhati. Jadi kalau omongan itu satu alat untuk menyampaikan maksud kita. Ini bisa bohong, bisa jujur. Andai kata masih kita bisa jujur, maka bohong itu haram. Kemudian nanti ada yang mubah, ada yang kidib, dan ada yang haram, bahkan ada yang wajib. Itu ada di tengahnya semua. Saya tidak akan bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lagi diulang lagi dari tadi saya kalau saya katakan kenapa lapan al-wal yang teraturnya kalau dituliskan merah. Yang kedua, kenapa tidak ada lapan bismillah dalam surat al-baqarah? Ketiga, bolehkah mengucapkan basmalah ketika membaca surat al-baqarah? Yang lain yang tidak bisa jawab juga silakan. Ya seperti itu terus bertahun lagi bilang terus dia bismillah yang ada pada setengah-tengah dia berdoa dia Silakan pertanyaan bisa dijawab langsung dari Kang Abdul dan juga ada pertanyaan. Wali nikah kalau sudah mewakilkan kepada siapa saja boleh berada di tempat atau keluar, terus fenomena bacaan. Masalah wali nikah yang sudah mewakilkan kepada wakil, kemudian dia hadir di situ, ini beranjak dari apa yang tertulis seperti tertulis di dalam kitab Kifayatul Ahli. Falau wakalan awil akal farid fil abdi wa hadar ma'al faqiyakun syahidaini lam yasihha li'annahu muta'ayyinun lil abdi fala yakunu syahidan. Jadi ketika seorang bapak ataupun saudara dalam akad dia mewakilkan akad, kemudian dia hadir bersama yang lainnya, dia pun syahidaini supaya mereka itu menjadi syahid, lam yasihha, maka tidak sah pernikahannya. Jadi di sini kadang ada orang yang memahami bahwasanya ketika orang itu sudah mewakilkan, dia tidak boleh hadir di majelis akad.
Padahal yang diterangkan di sini adalah liyakuna syahidaini. Yang tidak sah itu bila si bapak yang notabene dia sebagai walinya, dia sudah mewakilkan kepada orang lain, kemudian dia menjadi saksi. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau dia posisinya bukan sebagai saksi, maka akadnya itu tetap sah. Jadi tidak masalah, tidak harus diusir juga dari tempat akad. Jadi si orang yang telah mewakilkan itu silakan hadir aja di situ. Yang penting dia tidak diposisikan sebagai saksi, karena nanti ada ittihad, yaitu double, ya wali ya saksi nantinya. Jadi gitu. Pada dasarnya boleh orang yang sudah mewakilkan boleh hadir di situ, yang penting bukan sebagai saksi. Terima kasih. Sedikit tambahan saja. Jadi taswir yang dibaca Kang Firman tadi, contoh yang nggak sah itu memang ada 4 orang. 4 orang misalnya ada wali, kemudian ada pengantin laki-laki, 2 laki-laki. Kemudian si wali mewakilkan kepada 1 orang yang tadi, dan dia jadi saksi. Itu terang itu. Cuma 4 orang yang ada, itu yang menjadikan tidak sah. Karena saksi itu tidak harus ditentukan, tidak harus ditentukan, yang penting ada yang menyaksikan. Maka dalam kata fikih disebutkan kalau ada, misalnya ada 2 orang lagi ngopi di masjid, orang soleh, kemudian ada seorang wali dan juga laki-laki yang mau dinikahkan, langsung aja datang nyamperin 2 orang tadi, langsung akan saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fatimah dengan mahar 1 juta rupiah saya terima. Itu otomatis yang pasti disaksikan oleh 2 orang yang adil. Tidak harus ditentukan, meskipun ditentukan itu hanya formalitas saja yang ditulis. Yang penting ada yang menyaksikan orang. Kemudian berikutnya masalah tambahan yang al-barakah, apa hikmahnya tidak ada basmalah di awalnya? Kalau buka tafsir Qobari itu ada 5 sebab tidak ditulis basmalah di awal surat Al-Barakah atau At-Taubah. Di antaranya yang saya ingat, dulu orang Arab itu ketika mengirim surat pembatalan perjanjian itu nggak harus basmalah, karena pembatalan perjanjian. Dan At-Taubah itu adalah turun untuk membatalkan perjanjian dengan orang kafir. Turun perintah perang dalam At-Taubah, maka nggak ada basmalah. Yang kedua, sudah ada yang mengatakan karena antara surat Al-Anfal dan At-Taubah itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan 2 surat, ada yang mengatakan 1 surat. Khilaf. Oleh karena itu dalam rangka ikhtiar atau kehati-hatian tidak ditulis basmalah. Yang ketiga, surat Al-Baqarah itu isinya tentang peperangan. Maka lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu kurang tepat kalau untuk ayat tentang peperangan. Yang 2 saya lupa, bukan di At-Tabari ada. Berikutnya, hukumnya apa? Baca basmalah di awal Al-Baqarah atau Taubah, ulama berbeda pendapat. Kita masih dalam kitab Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat membaca basmalah di awal At-Taubah hukumnya haram, kalau di pertengahan makruh. Imam Romli berpendapat kalau di awal hukumnya makruh, di tengah hukumnya sunnah. Jadi ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Kemudian masalah tadi yang pertanyaan tentang tulisan lafaz Allah berupa tulisan abjad bukan Arab, apakah hukumnya sama? Dalam Barakallahu Dunia disebutkan ketika Imam Nawawi Al-Baghdadi mensyarahi qaulnya Imam Ghazali melantas tashhir syai'an, ketika masuk dalam toilet jangan membawa sesuatu yang mu'azzaman, yang dimuliakan. Itu ada keterangan bahwa itu tiba bi qalabin hindiyin. Yang kata Imam Nawawi Al-Baghdadi meskipun ditulis dengan tulisan Hindi bukan Arab,
Jadi intinya kalau itu memang adalah perkara yang dimuliakan, hukumnya sama, yaitu makruh dibawa ke dalam kebaikan. Nggak sampai haram ya, hukumnya makruh, sebaiknya dihindari. Jadi sedikit tambah yang tadi yang ada penulisan wal yatalattaf itu kenapa bilawil ahmar dengan menggunakan warna merah. Ini ada beberapa pendapat ulama. Kalau Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, beliau mengatakan bahwasanya wa qad ibtana al-mushaf al-uthmani bi ba'dil mawadin al-khosor kakitabati wal yatalattaf bilawil mughayir, tulisan wal yatalattaf bilawil mughayir dengan warna yang berbeda dari yang lainnya, isyaratun ila ahamiyatiha, itu karena menunjukkan karena ada perhatian penting, ada kekhususan di dalam wal yatalattaf itu. Wa dzalika lima fiha min dilalatin ala lutfi al-ilahi wa hifdhihi li ahli al-lahfi, karena sebagai isyarat penting atas pentingnya ayat ini karena mengandung makna perlindungan ilahi dan penjagaannya terhadap ashabul lahfi. Kemudian di dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya di balik kenapa wal yatalattaf ditulis dengan launin mughayir itu karena setelah diteliti ternyata wal yatalattaf ini dengan adanya perbedaan ulama tentang jumlah huruf Al-Quran, itu disebutkan bahwasanya wal yatalattaf ini merupakan pertengahan daripada Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab. Jadi kalau di dalam Al-Itqan, Imam As-Suyuti mengatakan karena memang ada rahasia ilahi di situ tentang bagaimana Allah memberikan perhatian khusus, lutfi yang khusus kepada ashabul kahfi. Kemudian yang tadi masalah pernikahan yang wali tidak boleh dihadirkan di situ, betul kata Kang Soleh bahwasanya ya posisinya di situ hanya ada 4 orang. Jadi hanya memenuhi syarat, hanya ada wali, kemudian 2 saksi, kemudian pengantin zawj. Ini biasanya kasusnya kasus dalam nikah siri ya. Ini biasanya kasus nikah siri atau nikah muhalil. Muhalil. Nah ini barangkali ini sekarang lagi marak, banyak yang butuh jasa muhalil juga, maka silakan ke ketua forum nanti bisa dibahas. Alhamdulillah, kira-kira secara umum sudah terjawab semua. Alasannya yang pertama dari wal yatalattaf yang tuliskan merah karena ada rahasia. Ada rahasia di balik itu. Yang kedua merupakan perlindungan atau penjagaan pada ashabul kahfi. Dan seterusnya kenapa tidak ada bismillah? Itu karena perbedaan ulama mengenai surat batasan al-anfal dengan al-baqarah. Jadi untuk menghindari sebentar pendapat itu sebaiknya tidak diadakan basmalah. Dan yang ketiga, tadi ada yang ulama yang mengatakan haram, ulama yang mengatakan makruh kalau membaca basmalah. Ya kita ikutin aja sesuai dengan apa yang kita yakini selama ini. Dan yang terakhir tadi masalah wali, jadi ini jangan sampai para wali yang dalam mewakilkan kepada yang lain tersiksa harus keluar dari kalangan padahal ingin menyaksikan anaknya menikah gitu. Jadi mulai sekarang boleh saja lah karena apa-apa sudah jelas. Dan ada pun bacaan seperti Allah ini juga sering terjadi pada kiai yang punya wimpik atau apa-apa dengan dompet, itu nanti jangan sampai dibawa ke WC lah karena itu kesempatan. Demikian yang pertama, sesi yang pertama. Selanjutnya sesi yang kedua dipersilakan kebetulan dari Pak Amir dipersilakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Pak Kiai, kami perlu kepastian juga. Ini masalah mungkin kita memahami semua atau mungkin kita tahu kalau jamaah Ahmadiyah yang di Manisor itu kan ada masjid tersendiri. Nah, kami sebagai aparat keamanan waktu akan diselenggarakan pertemuan akbar itu kan kami mengamankan situasi keamanan di sana. Tapi kalau masalah ibadah, nah itu kan ada masjid khusus. Nah yang kami tanyakan, apakah kalau misalkan ada yang tidak tahu musafir atau bagaimana sholat di masjid tersebut, kemudian imamnya ya dari jemaah Ahmadiyah, kita sebagai keamanan apabila tahu apakah misalkan tidak melarang itu berdosa, atau sholat Jumat, misalkan sholat Jumat imamnya dari Ahmadiyah, apakah kita ya harus menanyakan satu persatu, Pak jangan sholat di sini, ini Ahmadiyah atau bagaimana? Itu untuk apabila kita tidak menyampaikan, nah itu yang kami agak ragu-ragu, karena di sisi lain kita menjaga keamanan, di sisi juga kita menjaga akidah. Demikian mungkin yang perlu kami tanyakan, dan mohon kami nanti bisa menyampaikan ke aparat Koramil khususnya atau pemirsa yang di sana. Terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang kedua, ada lagi yang bertanya. Yang kedua, silakan. Ya kan, silakan. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan dari Tegalode, Desa Ciputat, Kecamatan Cawimbang. Yang saya pertanyakan bahwa sekarang bulan Sya'ban, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Nisfu Sya'ban. Itu saya mohon penjelasan bahwa sebelum membaca surat Yasin 3 kali itu sholat Nisfu Sya'ban, saya mohon penjelasannya dari mana mengambil itunya dari dapurnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seorang lagi, satu orang lagi silakan. Nanti dikasih lagi tenang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Husin dari Desa Karangtawang, asli Pak. Akan mau bertanyakan Pak, karena ada suatu hadis bahwa Rasulullah diturunkan ke dunia ini untuk merubah atau menyempurnakan akhlak manusia. Yang pada saat itu zaman jahiliyah. Nah, kita selaku umat Rasulullah di zaman sekarang ini konteks daripada menyempurnakan akhlak manusia seperti apa? Itu kalau dulu yaitu innama itu diutamimani kalimatul akhlak. Jadi Allah menurunkan Nabi Muhammad itu untuk berubah akhlak. Apakah akhlak zaman jahiliyah dulu dengan jahiliyah sekarang itu sama? Dan bagaimana kita selaku umat Nabi Muhammad untuk menghilangkan atau menyempurnakan akhlak zaman sekarang ini? Begitu aja, satu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh lagi? Boleh lagi?
Ada yang bertanya satu lagi? Boleh satu lagi silakan kan. Kalau punya, karena pertanyaannya baru tiga pertanyaan. Ini sebelah sini. Coba mengajukan diri kan. Ya silakan sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adik anu bari diteruskeun perkawis mashab terjemah. Kumaha bukan nyata kata tapi jebak Quran itu ayat terjemahan. Haram tetapi kemudian di Quran Kementerian Agama atau ayat terjemahan juga supaya catatan-catatan kaki. Batas ayat kalam salianti Al-Quran. Kita hukuman nyata Quran terjemah karena dalam bahasa Islam kedah nyata itu, tetapi kedahnya. Segitu mana itu? Baik, alhamdulillah sudah cukup ya 4 pertanyaan. Diulang lagi yang pertama dari Pak Keamanan dari Pak Walakil. Karena ini menyangkut dengan masalah keamanan umat, mohon penjelasan dan pencerahan dari para kiai. Jadi ketika ada orang baru atau misalnya musafir, kemudian sholat di masjid Ahmadiyah atau sholat Jumat, sementara di sisi lain dia akan berbeda paham, berbeda akidah, apakah aparat keamanan itu boleh memperingatkan atau dipersilakan saja? Jadi apa yang terbaik buat petugas keamanan untuk hal-hal seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaannya yang berkaitan dengan sholat nisfu Sa'ban, apakah ada dalilnya tata cara sholatnya apa tidak? Mohon pencerahan karena waktu nisfu Sa'ban tinggal beberapa menit. Dan yang ketiga tadi ada lagi yang bertanya berkaitan dengan masalah akhlak. Jadi definisi akhlak di zaman sekarang apakah beda dengan di zaman dulu? Kalau dulu kan zaman jahiliyah, apakah zaman sekarang jahiliyahnya modelnya sama atau jahiliyah modifikasi gitu ya? Jadi jahiliyah yang telah tersugesti dengan alam. Jadi bagaimana cara menyikapi definisi atau melakukan atau definisi dari Nabi diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Ini penjelasannya biar tidak terjadi kebingungan dari para kiai. Dan yang terakhir yang keempat adalah pertanyaan, bolehkah seseorang itu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i memegang Al-Quran yang dalam Al-Quran itu ada terjemahan? Mungkin kan kita tahu bahwa terjemahan lebih banyak daripada ayat Quran kan boleh-boleh saja. Tapi nanti penjelasan yang utamanya yang lebih lengkap dari para masih. Silakan hanya ada 4 pertanyaan dipersilakan. Saya cuma ngatur supaya yang sudah dibahas jangan dibahas lagi. Jadi to the point aja. Karena ini bukan bahasa saya. Kecuali kalau jawab itu salah, wajib kita benar kan? Tapi alas sabilin tasawuf. Nanti Habib Novel saya mohon menjawab pertanyaan yang akhlakul karimah itu. Kemudian Ustaz Fitri, maka Ustaz Soleh, kemudian Imim, gitu. Saya hanya menambahkan tadi sedikit. Jadi wali yang jadi saksi teh yahduru bimana yusyahidu saja gitu. Jadi hadir teh maksudnya jadi saksi gitu. Kiai untuk boga guru maca kitab sorangan wayah wala yahdurul wali gitu kan. Wali ulah hadir diusir kan itu kan itu. Nah eta itu pemahaman saya tidak teh pada salah kan. Itu boga guru maca kitab anu penting surat di guru eta. Allah seperti tadi masalah sholat di tempat Ahmadiyah, umpami ngiri sholat di tempat Ahmadiyah itu serius. Di ayat keterangan Judilan masjid seraya dijadikan di bumi itu seraya masjid tempat-tempat yang akan dimakhlukkan. Masalahnya makmum Umar di Ahmadiyah itu menurut pendapat orang itu terserah Islam deh.
Maka umpami keadaan anu sanes Islam kemudian akidah benten mengakui Nabi setelah kanjeng Nabi ngawanangkeun gitu kan. Maka hanya mampu mengakui gereja kelemahan itu sebagai Nabi. Maka eta kalangkeun kana sanes Islam. Umpami nama anu sanes Islam ieu teh pas mau umpami aya nama kajami anu Islam tapi beda mazhab. Itu sangat sering kadang-kadang. Nah, ia diantawisna umpami ngamakmum ka anu beda mazhab jadi hilaf. Menurut sebagian ulama nama kajami anu beda mazhab itu sah umpami urang terang bahwa eta si imam nanti batal. Lagi syarat nama itu urang tak ulah terang bahwa imam di makmuman imam anu kurang ikuti teh batal. Itu pendapat pertama sah. Tapi ayat pendapat anu kedua bahwa walaupun terang bahwa imam itu batal asalkan sami Islam nama itu ayat dibuatkan sah. Di antawisna nyata anu ngabatal itu dari nama Pak Imam anu kurang terang bahwa imam itu batal sholatna nyata sering jadi layas kita biman yang laki tuput anak sholatihi asafiyin di Hanafiyin masa parjahu sepatoskan makmum nama Imam Syafi'i ngamakmum ka imam anu madhab Imam Hanafi. Terang-terang bahwa imam madhab Hanafi itu tos nyabak partina. Yakin bahwa nyabak partina itu ngebatalkan karena wudu. Wong ngebatalkan karena wudu otomatis sholat sah. Tapi ayat di antawisna di kitab Yakun Nabis as-sholatu khalfal mukhalifi bil madhabi wa hal tajuzu as-sholatu khalfal mukhalifi bil madhabi kasafi khalfal man lam yubasmi wala ta'rum al-ibrah yang takil makmum di akidatil makmum wa qala akhirun al-ibrah yang tidak imam. Ayat di dia mah dina kitab yang rukun nabis itu sawana kayaknya sapertoskeun madhab Imam Syafi'i ngamakmum ka imam anu anjeunna teu maos basmalah gitu. Dan teruskeun anu kajantengan di Mekah mana kampung katana ku itu sering kita jarang kan masalah tamakmum tadi sudah diterangkan oleh kami. Saya setuju sama apa yang disampaikan kami hanya melengkapi menambahkan tadi kondisinya itu yang dicontohkan yaitu sholat di Masjid Ahmadiyah kemudian bermakmum di situ baik jamaah ataupun Jumat. Ini bagaimana hukumnya ketika tahu bahwa yang menjadi imamnya itu Ahmadiyah. Di sini para ulama ini memberikan tafsir jika orang itu bermakmum kepada orang yang pelaku bid'ahnya itu yang bid'ah, jika bid'ahnya bid'ah yang mukaffirah maka la yajuzu wala tasyu jamaah, tidak sah dan tidak boleh berjamaahnya. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah yang tidak sampai kepada akidah, tidak sampai kepada mukaffirah, maka itu masih sah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya as-sholatu khalfa ahli bid'ah ghairu mukaffir shahihah lakin la yanbaghi ayat takhidha imaman ma'a wujudi ghairi. Salat di belakang ahli bid'ah yang tidak sampai kufur itu hukumnya tetap sah, namun sebaiknya tidak dijadikan imam jika masih ada pilihan. Tapi kalau seumpamanya bid'ahnya mukafir yang seperti kalau dalam kasus Ahmadiyah ini dalam itikad kita, dalam keyakinan kita, ketika orang yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad dalam itikad kita itu tidak sudah mukafir berarti tidak boleh. Nah, kewajiban kepada orang yang tahu maka kewajiban untuk mengingatkannya. Jadi yang tahu wajib mengingatkannya karena mungkin dia si makmum ini nggak tahu, maka wajib ini babi Musa nanti kasih tahu atau kasih pelan di sini Masjid Ahmadiyah itu
Cukup kalau semuanya kalau langsung kasih tahu kan mungkin nggak enak gitu. Tapi kasih plan. Ini adalah Masjid Ahmadiyah. Barangkali yang ikut sholat di situ juga orang Ahmadiyah juga gitu. Jadi kita nggak usah ke setiap orang. Ini Ahmadiyah, ini Ahmadiyah. Kayak orang Ahmadiyah terserah juga gitu. Nah, jadi cukup mungkin kasih pemberitahuan. Al-Aqil yakfil kitabah. Cukuplah dengan adanya tulisan di situ. Kemudian sedikit tentang masalah Quran atau mushaf yang terjemahan. Ini memang ada beberapa pendapat tentang mushaf yang terjemahan ini. Ini ada dalam Faidul Qadir itu, dalam Faidul Qadir disebutkan bahwasanya terjemahan Al-Quran itu semacam translate, ahli bahasa. Nah, terjemahan Al-Quran yang ada saat ini merupakan termasuk tafsir maknawi. Ada yang mengatakan bahwasanya sebab disebutkan dalam Faidul Qadir adalah tafsir maknawi. Karena apa? Karena terjemahan tersebut diambil dari tafsir yang berlaku. Maka itu bisa dikatakan tafsir maknawi. Sehingga jika menyentuhnya, jika di situ terjemahan itu enggak ada tulisan Al-Qur'annya, maka tidak punya huruf, tidak masalah. Jika di situ ada tulisan Al-Qur'annya juga, terjemahnya juga, maka nanti ditafsir. Jika huruf Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirnya atau terjemahannya, maka itu tidak boleh. Dan jika sebaliknya, maka itu boleh. Gitu. Maka selanjutnya. Ambil dulu. Perkara salah biasa aku jelaskan enggak bisa. Kasih mic-nya. Kalau nggak ada kemudian masalah akhlak yang kita perlu buka takdirnya. Yang jelas kesimpulan apa itu akhlak? Akhlak adalah ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya kehidupan Nabi itu akhlak. Kehidupan Nabi Muhammad SAW itulah akhlak. Maka apakah orang Arab jahiliyah dulu tidak berakhlak? Ya jelas, karena mereka tidak menyembah Allah, tidak berakhlak. Nanti kalau diperinci banyak ya, akhlak itu ya bisa ada akhlak kepada Allah bagaimana, adab kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada umat Islam, kepada orang kafir bagaimana adab kita, akhlak kita bagaimana kepada orang tua, kepada anak, tetangga, itu luas sekali. Kemudian jadi akhlak itu lebih tinggi daripada sunnah. Adab akhlak itu lebih tinggi, meskipun nggak sunnah, tapi kalau secara akhlak adab itu baik ya seharusnya kita lakukan. Misalnya apa? Naruh Quran di lantai misalnya, itu ya naruh kitab di lantai. Secara hukum memang nggak sampai haram, cuma nanti larinya ke akhlak kepada Al-Quran, kepada kitab syariat, itu sebaiknya tidak. Kemudian masalah sholat nisfu Sya'ban, sebenarnya tidak ada keterangan atau hadis yang menjelaskan sholat nisfu Sya'ban. Yang ada riwayat adalah bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam dikabulkan doa. Ada beberapa malam dikabulkan doa, 5 malam itu, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat, Sabtu Rajab, malam Sabtu Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Kemudian pada malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa orang beriman yang mau beristighfar dan tobat kepada Allah, kecuali orang yang musyrik dan musyahid, orang yang bermusuhan. Nah, ini hati-hati, harus hilangkan permusuhan satu sama lain. Adapun amaliyah yang dilakukan para ulama turun-temurun, habis maghrib, ba'diyah, kemudian ada sholat 6 rakaat, ada baca Yasin 3 kali, itu gak masalah.
bukan bid'ah. Kalaupun disebut bid'ah karena Nabi nggak melakukan boleh, tapi bid'ah hasanah karena tidak melanggar syariat. Kalau ditanya rujukan dari mana amalan yang ulama kita lakukan selama ini, itu biasanya ada dalam kitab Al-Sunnah Rasul. Itu banyak dibahas tentang amalia keseharian selama 1 tahun itu ada dalam kitab Al-Sunnah Rasul ataupun dalam Latiful Ma'arif Rajul Hambali. Kemudian seperti dalam kitab Ithaf Besaratul Muttaqin, Syekh Murtada Az-Zabidi yang mensyarah kitab Ihya menjelaskan bahwasanya amalia seperti itu enggak masalah, boleh dan itu baik. Termasuk Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Syarh Sya'ban Madafih tentang Sunnah Qaul Sya'ban bahas. Jadi enggak masalah, boleh kita melakukan sholat mau 6 rakaat mau ditambah 20 rakaat enggak masalah. Sholat sunnah kan boleh, yang penting bukan dua kali dilarang sholat. Kemudian dan memang sholat antara maghrib dan isya itu ada yang disyariatkan, yaitu sholat awabin. Sholat awabin itu minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat antara maghrib dan isya. Kalau nggak bisa 20 rakaat, setidaknya 6 rakaat. Nah, kalau 6 rakaat kita lakukan itu nilainya seperti ibadah 12 tahun. Man sholat ba'dal maghrib, ini hadis. Man sholat ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahum bisu'in qul nabi ibadati sintai asyrata sanatan. Ya. Salat apapun yang dilakukan habis maghrib itu dikategorikan awabin. Maka para ulama yang biasa melakukan salat 6 rakaat itu Sya'ban itu memang bukan cuma malam itu aja, setiap malam biasa salat awabin 6 rakaat bahkan lebih. Cuma niatnya saja ini yang jadi problem. Jangan diniatkan usolli sunatan nisfi Sya'ban. Itu enggak ada keterangannya. Jadi jangan diniatkan sholat nisfi Sya'ban. Tinggal niatnya sholat taubat boleh, sholat tasbih silakan, sholat awal silakan bebas. Kemudian baca Yasin 3 kali. Ya silakan, mau 3 kali mau 7 kali. Cuma yang biasa dilakukan para ulama turun-turun dari sholat 6 rakaat. Niatnya silakan sholat mau taubat, mau hajat, mau sholat awabin, sholat tasbih silakan. Kemudian nanti baca Yasin diniatkan yang pertama buat panjang umur dalam keberkahan, kemudian barakah rezeki, kemudian husnul khotimah. Intinya kita sepakat amaliyah nisfu Sya'ban itu adalah amal yang bagus yang perlu dilestarikan dan disuarakan. Wallahu a'lam. Cuma dengan syarat kata Syekh Muhammad jangan sampai meyakini itu masyhur. Itu ada dalam kitabnya beliau Sya'ban. Jangan meyakini itu loh sunnah Nabi seperti ini. Itu jangan diyakini. Kenapa Nabi nggak melakukan seperti itu? Lakukan saja. Yang penting malam itu adalah malam yang luar biasa, perbanyak amal ibadah dan doa. Allah. Ini namanya masalah keyakinan. Namanya dalam susah adalah tadi ayat yang usul saya susah fungsionalnya. Pokoknya saya bilang sampai 20 tahun bahkan 100 semuanya. Usulnya disesatkan bisa karena ada Jantan saya ambil sedikit. Pokoknya saya waktu diabaikan saya masih ingat bahan tulis. Kita talafal ulama fil ibadah wal yaf'al. Wa idza talafal ulama fil aqimah wal yatruk. Kalau ulama itu berbeda di dalam ibadah, laksanakan aja enggak apa-apa. Insyaallah Allah la yashmul jalisu. Kalau ulama berbeda di dalam makanan, ini haram, ini halal, ini baiknya tidak. Karena ulama tarikh Hadramaut itu tidak pernah hati-hati kecuali dengan masalah nikah dan masalah makanan, hak adami. Kemudian
tadi bab akhlak kita simpulkan di dalam bahwa kita harus ngaji, harus pesantren, karena takrif santri itu gorsu irsin nabawi fitawatin tansur. Jadi warisan Nabi, minumnya Nabi, tidurnya Nabi itu harus ada di kita. Gorsu irsin nabawi fitawatin tansur. Kemudian digelar masyarakat supaya melihat kita bagaimana minumnya Nabi gitu. Itu akhlak. Allah. Sedikit terakhir ini masalah salat bersyabat ini kita kembali kepada para ulama. Masyhur bahwasanya nisfu Sa'ban malam yang istimewa. Cuman dalam cara mengistimewakannya ini ada berbeda pendapat para ulama. Dalam madhab Hanafi disebutkan bahwasanya wa amma lailatul nisfi min Sya'ban falaha fadlun, bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan tersendiri. Wal afdal iyyaha bi qira'atin. Jadi cara memakmurkannya itu dalam madhab Hanafi itu dengan cara bi qira'atin wa du'ain wal sholat maksus, tidak dengan sholat khusus. Dalam madhab Hanafi itu tidak boleh memakmurkannya dengan sholat khusus. Kalau sholat umum seperti mutlak itu boleh. Kemudian di dalam madhab Maliki tidak ada sholat khusus pada malam nisfu Sya'ban, dan khususkan ibadah tertentu dianggap sebagai bid'ah yang makruhah. Ini dalam madhab Maliki. Sedangkan di dalam madhab Syafi'i, wastahabba asy-Syafi'i ihya alaihi nisfi min Sya'ban bi sholati wa dzikri wa du'a walakin bi ghairi jamaah. Dalam madhab Syafi'i itu diperbolehkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah termasuk dengan sholat, tetapi tidak secara berjamaah. Kemudian dalam madhab Hambali membolehkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, tetapi sholat khusus seperti yang 100 rakaat itu dianggap bid'ah. Itu di dalam madhab Imam Hambali. Jadi kalau kita dalam madhab Syafi'i itu silakan ihya oleh tinis di Sya'ban bi ayyi ibadah, dengan ibadah apa aja yang biasa yang boleh dilakukan di luar nisfu Sya'ban silakan dilakukan di nisfu Sya'ban. Yang tidak boleh itu tadi yang seperti umpamanya sholat dengan kaifiyah ini itu ada keutamaan tersendiri datangnya dari Nabi. Nah itu yang tidak boleh, membawa-bawa Nabi tanpa ada dalil yang khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih. 4 pertanyaan di sesi yang kedua. Sesi terakhir telah selesai. Sebelum menginjak ke acara berikutnya, kita simpulkan dulu dari pertanyaan biar ada kejelasan. Pertama dari pertanyaan Bapak Walabil yang menyatakan bagaimana sikap keamanan terhadap orang yang bukan jamaah Ahmadiyah ketika mau sholat di masjid itu, apakah harus bagaimana? Sebagaimana kita tahu umumnya bahwa berjamaah bermakmum kepada imam yang tidak adalah tidak sah. Maka dengan demikian aparat keamanan bisa memperingatkan kepada orang yang akan sholat di sana dengan bahasa yang halus atau dengan tulisan bahwa ini masjid Ahmadiyah. Insya Allah tugas para aparat keamanan baik dari TNI, dari Polri selalu menjaga kondusivitas keamanan di kabupaten kita. Dan yang kedua, pertanyaan dari tadi masalah terjemah, jadi hukum memegang Al-Quran. Ketika Al-Quran itu semuanya bertuliskan Latin dan Arab, boleh tidak berubah. Tapi kalau Al-Qurannya itu ada tulisan Al-Quran dan ada terjemahnya, tafsir. Kalau sekiranya bacaan Al-Quran yang lebih banyak daripada terjemah, tetap harus berwudu menurut mazhab Syafi'i. Kalau Latinnya terjemahnya lebih banyak daripada tulisan Al-Quran, boleh tidak berwudu. Tapi sebaiknya apapun itu memegang Al-Quran tetap kita berwudu. Yang ketiga dari masalah amaliyah di bulan Sya'ban, apa yang kita lakukan selama ini lakukan saja. Cuma hanya sedikit perbedaan dalam niat sholatnya. Ketika dulu mungkin kita niat sholatnya usai sunatan di Sya'ban tempat ini, kita rubah saja niatnya seperti sholat hajat, sholat mutlak atau sholat kawin. Itu saja dari sesuatu yang telah berjalan kita lakukan, jangan sampai dirusak hanya karena ada beberapa pendapat. Karena ini sudah berlaku dari lama. Karena itu insya Allah bahasanya
terus dan